pertama yaitu ribosom. Pengertian ribosom adalah organel yang merupakan berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom merupakan salah satu macam-macam organel sel yang pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan ataupun hewan. Dan fungsi ribosom itu yang pertama adalah tempat sintetisnya protein, yang kedua translasi, yang ketiga berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Yang kedua yaitu nukleus. Pengertian dari nukleus adalah organel sel sendiri ialah salah satu bagian sitoplasma. Nukleus sendiri ialah inti sel yang bisa kita temukan pada sel eukariotik. Pada dasarnya, organel ini ialah terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuk menjadi molekul DNA linear, panjang serta membentuk kromosom dengan berbagai jenis protein yang ada. Nah, fungsi nukleus adalah yang pertama untuk menyimpan informasi genetik, yang kedua mengontrol pertumbuhan sel, yang ketiga sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi, yang keempat mengendalikan metabolisme. Yang ketiga adalah nukleolus. Pengertian dari nukleolus adalah struktur yang menonjol dalam inti, tampak seperti massa granula yang berwarna gelap dan serat-seratnya yang bergabung dengan kromatin. Fungsi dari nukleolus adalah pada nukleolus pada hewan bertanggung jawab dalam membentukkan protein. Sedangkan fungsi nukleolus pada tumbuhan adalah sebagai tempat berlangsungnya sintetis RNA. Yang keempat adalah sentrosom. Pengertian dari sentrosom adalah sentrosom merupakan salah satu organel sel yang terdiri dari dua sentriol yang di sekelilingnya terdapat sebuah bahan parisentriolar dan terlibat dalam proses seluler yang beragam, termasuk penerimaan sensorik, penggerak, dan embriogenesis. Yang keenam adalah badan Golgi. Pengertian dari badan Golgi adalah kompleks Golgi atau aparatus Golgi atau juga bisa disebut diktiosom. Ini ialah sebuah organel yang dihubungkan dengan fungsi ekskresi sel serta juga strukturnya. Itu bisa atau dapat dilihat dengan cara menggunakan cahaya biasa. Fungsinya adalah membentuk kantong vestikula untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantong kecil tersebut, mengandung enzim dan bahan-bahan lainnya, membentuk membran plasma. Yang keenam adalah badan mikro. Pengertian dari badan mikro ialah badan mikro adalah yang telah menyerupai lisosom, berbentuk lingkaran, terbentuknya pada membran tunggal dan mengandung enzim terhadap katalase dan oksidase. Organ ini disebut sebagai mikrotubuh karena ukurannya dengan diameter hanya 0,3 hingga 1,5 mm. Fungsinya adalah yang pertama yaitu oksidasi substrat dan pada mamalia. Yang kedua yaitu oksidasi asam lemak mamalia. Yang ketiga yaitu oksidasi asam lemak pada endosperm biji tanaman. Yang keempat adalah jalur glikolat. Yang kedelapan adalah mitokondria. Pengertian dari mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Yang kesembilan adalah membran sel. Pengertian dari membran sel
atau membran plasma adalah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel yang membatasi keberadaan sebuah sel, sekaligus juga memelihara perbedaan-perbedaan pokoknya antara sel dengan lingkungannya. Yang kesembilan adalah retikulum endoplasma. Pengertian retikulum endoplasma adalah organel semacam organ yang merupakan bagian dari sel eukariotik dan memiliki peranan yang sangat penting. Dan RE itu atau retikulum endoplasma itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar, yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Yang ke-10 adalah mikrofilamen. Pengertian dari mikrofilamen adalah organel ini biasanya disebut dengan mikrofilamen karena memiliki ukurannya yang memang kecil dengan memiliki diameter 5-7 nm. Yang ke-11 adalah lisosom. Pengertian dari lisosom merupakan organ sel berbentuk kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam berbagai keadaan. Fungsinya yaitu endositas, fagositosis, sama autofagi.